potensi apapun, sekecil apapun, itu bisa menjadi baik ketika memang melalui sebuah proses pengembangan yang terukur. Nah, dimulai dari mana? Di SMK Citra Pariwisata sekarang kita sudah membuka sebuah hal yang baru. Contohnya, kita tidak harus menunggu anak-anak ini lulus untuk mencari peluang-peluang kerja. Tetapi semasa masih sekolah, anak-anak di sini sudah diberikan kesempatan, pelajar di sini sudah diberikan kesempatan untuk bagaimana caranya mengembangkan dan menghasilkan. Karena apa? Yang penting dalam menghadapi kesulitan itu adalah kita memberikan sebuah pendidikan pola pikir kepada anak-anak di sini, yaitu untuk membuka peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarak Ahmad sebagai Hubungan Industri dan Koordinator PKL SMK Citra Pariwisata Kota Bogor. Peluang dan era bonus demografi hari ini sangat mempunyai peranan penting, terutama di Indonesia, karena memang dari sumber yang saya ketahui, Indonesia hari ini mempunyai banyak sekali bonus demografi yang bisa menentukan terhadap keberhasilan sektor pariwisata dan perhotelan, terutama khususnya di Kota Bogor sendiri, di SMK Citra Pariwisata yang memang salah satu sumber pendapatan daerahnya itu sendiri adalah pariwisata. Seperti itu. Pariwisata adalah salah satu potensi yang sangat memiliki peluang besar, khususnya di Indonesia, karena banyak orang mengatakan Indonesia kurang apa gitu. Semuanya kita miliki, baik itu potensi alam, gunung, laut, dan sebagainya. Terutama di Kota Bogor sendiri, peluang pariwisata ini akan sangat bisa menentukan terhadap perekonomian masyarakat. Karena dunia pariwisata itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu wisata alam dan wisata buatan. Dan keduanya akan saling menunjang. Ketika wisata alam itu sendiri bisa dikelola dengan baik dan benar oleh masyarakat dan bisa memberikan sebuah potensi bidang usaha kepada masyarakat, otomatis di situ pasti akan memberikan juga peluang-peluang untuk masyarakat untuk mengembangkan secara ekonomi terhadap bisnis pariwisata yang ada di tempatnya tersebut. Keuntungannya sudah pasti, tetapi semuanya membutuhkan sebuah proses yang sangat panjang. Di Bogor sendiri, kota dan kabupaten, banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikembangkan, baik itu wisata alam, wisata buatan, maupun wisata religi yang terdapat di daerah kita. Tetapi pengelolaannya itu sendiri memang dibutuhkan sebuah analisa yang tepat, bagaimana caranya tempat pariwisata ini bisa sangat membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam bidang-bidang hal yang lainnya yang berkaitan. Contohnya, ketika ada sebuah tempat wisata, di situ juga pasti akan berhubungan dengan wisata kulinernya mungkin, atau wisata yang lainnya, kerajinan tangan, handcraft, dan segala macam, tetapi harus dengan sebuah pengelolaan promosi yang baik, pemasaran yang baik, dan juga attitude yang baik. Karena pada dasarnya dunia pariwisata ini adalah basicnya adalah hospitality, keramah tamahan. Ketika orang sudah mendapatkan rasa nyaman, rasa aman, dan bahagia, di situ pasti akan menjadi salah satu variabel orang untuk akan datang kembali ke tempat tersebut, sehingga akan menjadi ramai dan potensi-potensi ekonomi masyarakat pasti akan terbangun dari situ. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, meningkat itu pasti, tetapi dengan sebuah sistematika, dengan sebuah cara yang memang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri. Contohnya, ketika memang dalam sebuah tempat itu ada tempat wisata yang sangat baik, khususnya di Kota Bogor banyak sekali wisata alam yang memang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi tidak didukung oleh edukasi masyarakatnya sehingga tidak terkelola dengan baik, misalkan dari akses, dari pemandunya, dari literasi tentang tempat wisata tersebut, sehingga sangat disayangkan masih banyak yang seharusnya mempunyai peluang yang baik tidak bisa berkembang dengan baik. Maka dari itu SMK Citra Pariwisata mencoba untuk mengembangkan bagaimana caranya pelajar-pelajar di sini bukan hanya melihat dari sudut pandang perhotelan, tetapi bisa juga melihat potensi-potensi alam yang lainnya yang nanti akan terkorelasi
dengan peluang-peluang peningkatan ekonomi yang lainnya, terutama yang tadi saya bilang itu tentang ekonomi, yaitu kuliner dan segala macam, yang pasti akan sangat membantu untuk pendapatan masyarakat. Karena dengan spirit hari ini, Visit Indonesia itu menjadi sebuah tagline yang penting, dan mudah-mudahan setelah lepas pandemi akan menjadi sebuah angin segar lagi bagi Indonesia untuk menjadi, khususnya Kota Bogor, untuk menjadi sebuah destinasi wisata yang memang banyak orang berkunjung ke Bogor. Kesulitan itu pasti selalu ada, tetapi kami di sini selalu menggunakan analisis SWOT itu sendiri. Ketika memang sudah menggunakan analisis, berarti kita akan mempunyai sebuah kesimpulan yang memang melalui sebuah riset. Kesulitannya adalah satu, bagaimana mengedukasi masyarakat, ya. Karena potensi apapun, sekecil apapun, itu bisa menjadi baik ketika memang melalui sebuah proses pengembangan yang terukur. Nah, dimulai dari mana? Di SMK Citra Pariwisata sekarang kita sudah membuka sebuah hal yang baru. Contohnya, kita tidak harus menunggu anak-anak ini lulus untuk mencari peluang-peluang kerja. Tetapi semasa masih sekolah, anak-anak di sini sudah diberikan kesempatan, pelajar di sini sudah diberikan kesempatan untuk bagaimana caranya mengembangkan dan menghasilkan. Karena apa? Yang penting dalam menghadapi kesulitan itu adalah kita memberikan sebuah pendidikan pola pikir kepada anak-anak di sini, yaitu untuk membuka peluang, untuk melakukan riset-riset secara sederhana terhadap potensi-potensi itu. Karena apa? Pada dasarnya begini, saya menganalogikan sebuah permainan sepak bola. Ketika memang ada seorang penyerang itu, dia hanya menunggu bola saja tanpa melakukan pergerakan, dia pasti akan sulit mendapatkan peluang itu sendiri. Berbeda dengan ketika kita melakukan penetrasi dan membuka ruang. Artinya perluasan wacana edukasi itu sendiri sudah diberikan kepada pelajar-pelajar di sini untuk melihat potensi-potensi pariwisata untuk meningkatkan ekonomi, terutama yang berhubungan dengan pariwisata dan perhotelan. Apalagi sekarang dengan kondisi pandemi ini, pembelajaran agak sedikit mengalami perbedaan pola. Yang diberikan kepada pelajar-pelajar di SMK Citra Pariwisata, yaitu kita memberikan brainstorming kepada mereka, membentuk pola pikir, yaitu dengan memberikan gambaran-gambaran, dengan membiasakan mereka untuk mencoba menganalisa sehingga bisa melihat potensi daerah sekitar mereka yang memang sebetulnya sudah ada. Tetapi kita juga butuh media untuk memperkenalkannya itu, dan sekarang melalui tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak, yaitu untuk bagaimana melihat peluang-peluang yang sudah ada di sekitar mereka, terutama pariwisata, dan memberikan mereka juga basic attitude yang baik, juga bagaimana personality yang baik untuk menghadapi tantangan dan kemajuan era demografi terhadap pariwisata dan perhotelan. Motivasinya yang pasti never give up. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, karena apapun yang terjadi itu adalah sebuah pembelajaran yang hebat untuk kita bisa meningkatkan, tergantung bagaimana kita bisa melihat potensi yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan semuanya kepada kita semua, tergantung manusianya ingin mempelajarinya atau tidak. Kenapa saya tertarik? Yang tadi di awal sudah disampaikan bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara yang sangat luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Apa yang tidak kita miliki, semuanya punya. Bahkan banyak orang-orang mengatakan kita adalah surganya dunia. Tetapi itu pun tidak bisa menjadi sebuah manfaat apabila tidak bisa diberdayakan dengan baik dan benar. Jadi kenapa saya memilih itu? Karena dunia pariwisata ini tidak akan pernah ada habisnya sebetulnya. Karena sekarang sudah menyebar menjadi selain pariwisata yang secara dasar, juga ada yang namanya pariwisata alam, ada yang namanya wisata religi, ada lagi wisata sport dan lainnya, dan itu sedang dikembangkan lagi hari ini untuk menjadi sebuah hal yang memang menjadi sebuah sumber devisa bagi negara Republik Indonesia untuk lebih memajukan lagi negara kita menjadi negara yang memang mampu disinggahi oleh orang-orang. Tetapi tantangannya itu adalah bagaimana cara kita mengembangkan dan menggali potensi tersebut.
saran saya untuk pemerintah yang pertama yaitu memberikan dukungan yang seluas-luasnya, meskipun sekarang sudah memberikan dukungan yang hebat, tetapi dengan ditambah lagi dukungannya terutama kepada sektor pariwisata yang masih belum banyak diketahui. Contohnya di Kota Bogor sekarang orang pasti terfokus kepada kebun raya saja, tetapi justru masih banyak daerah-daerah lain yang bisa diangkat menjadi destinasi, terutama destinasi pariwisata sejarah dan religi, dan mempunyai sebuah bahan literasi baik itu dalam bentuk digital maupun yang lainnya untuk lebih memperkenalkan wisata-wisata itu sendiri supaya generasi muda milenial sekarang lebih bisa mengenali dan mengembangkan dan mencintai daerahnya dan negara sendiri supaya lebih maju lagi, seperti itu. Saya Rizky Mubarak Ahmad, Hubungan Industri dan Koordinator PKL SMK Citra Pariwisata Kota Bogor. Terima kasih.